Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kultur Ramadan hanya di Al-Hashimiyah TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih dipinjami nafas oleh Allah. Kita masih diberi kemampuan bergerak oleh Allah. Karena ini semuanya ada berkat Rahman dan Rahimnya, yang sehingga yang diharapkan oleh kita tidak hanya dikasih di dunia saja, tapi disayangi juga untuk akhirat kelak. Salawat dan salam kita sampaikan kepada akhirul anbiya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah teladan terbaik untuk selalu kita tauladani ucapan dan perbuatannya. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap orang, setiap hamba Allah pastinya mendambakan dan merindukan untuk berjumpa dengan Allah dengan cara yang mudah. Akan tetapi, sesuatu yang mudah akan menjadi sulit. Sesuatu yang ringan akan menjadi berat bila lebih mengedepankan pemenuhan nafsu. Saudaraku yang dirahmati Allah, Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 110, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Saudaraku yang dirahmati Allah, dari ayat di atas dijelaskan bahwasanya ada dua syarat untuk berjumpa dengan Allah. Syarat yang pertama adalah fal ya'mal amalan sholiha. Yang pertama adalah beramal soleh. Tidak sekedar beramal soleh, akan tetapi yang perlu kita perhatikan adalah yang mendasari daripada amal soleh itu sendiri. Karena setiap amal tanpa didasari, tanpa ada dasar, maka akan hanya mendapatkan pahala ataupun balasan di dunia saja. Maka dari itu, yang perlu kita perhatikan bahwasanya ketika kita beramal soleh, pasti punya tujuan. Pasti ada yang dituju. Siapa yang dituju? Yang dituju adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sehingga tidak hanya berhenti di dunia saja. Itulah yang namanya keimanan. Maka setiap amal soleh kita dasari dengan keimanan. Saudaraku yang dirahmati Allah, kemudian syarat yang kedua adalah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Yang kedua adalah tidak berbuat syirik, tidak menyekutukan Allah. Bila kita kembali kepada syarat yang pertama, yaitu beramal soleh, maka di sini ada yang perlu kita perhatikan, yaitu ketika kita beramal, beramalnya untuk siapa?
Apakah murni untuk Allah? Apakah ada pamrih, ingin dilihat, ingin dipuji, ingin diakui? Maka bila sudah ada hal-hal seperti ini terdetik di dalam hati kita, maka apa yang kita lakukan akan mendapatkan sebatas apa yang di dunia saja. Karena laisa lillah, bukan karena Allah. Dan cenderung untuk pamer. Karena pamer itu adalah syirkun shogir, syirik kecil. Saudaraku yang dirahmati Allah, selain itu kita sering menduakan Allah. Kita percaya dan meyakini dengan adanya waktu. Waktu itu diperuntukkan buat kita 24 jam sehari semalam. Nah, dari 24 jam ini, kira-kira apa yang kita gunakan? Berapa persenkah yang kita gunakan untuk mengingat Allah, untuk mencintai Allah, yaitu dengan cara beribadah kepadanya? Mungkin saja yang kita gunakan hanya 2 jam saja. 2 jam kita pergunakan untuk mencintai Allah, untuk beribadah kepada Allah. Dengan 2 jam ini, kita memohon kepada Allah agar kita dibimbingnya, agar kita diingatkannya, agar kita dipenuhi seluruh kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Lantas dari sisa waktu tersebut, kita gunakan untuk apa? Apakah kita gunakan untuk Allah? Yang ternyata tidak. Kita banyak disibukkan untuk mencintai makhluknya. Lebih cinta kepada harta kita, lebih perhatian kepada harta kita daripada Allah yang memberikan harta. Lebih perhatian kepada kendaraan kita, lebih perhatian kepada rumah kita, lebih perhatian kepada ketampanan kita, lebih perhatian kepada kecantikan kita. Yang kita tahu sebenarnya semuanya itu adalah karunia Allah yang diberikan kepada kita. Karunia itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Maka apakah kita benar mencintai makhluknya dan diperbudak dengan makhluknya? Tentu saja salah. Maka dari itu kita berintrospeksi lagi, berintrospeksi diri agar kita punya tujuan yang jelas untuk hidup ini, yang sehingga kita nanti dengan syarat tadi, yang pertama yaitu dengan beramal soleh, dan yang kedua tidak berbuat syirik, sehingga kita aman bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.